Selamat sore viewer. Saat ini saya berada di Home Gallery Art Mojo di Dusun Seganan, Desa Tuk Songo. Dan di hadapan saya ada seorang anak gimbal Merapi ya, gimbal Merapi. Namanya Ken Jupai Putradewa. Anak ini baru sekolah kelas 4 SD ya. Oh, kelas 5 ya, kelas 5. Namanya sekali lagi Ken Jupai Putradewa. Anak ini adalah putra dari seniman Merapi dan dia adalah seorang spiritualis muda, Agus Merapi. Ini adalah ayahanda dari Ken Jupai Putradewa. Anak gimbal Merapi. Sejak kecil rambutnya belum dipotong ya, gimbal. Dan saya akan berbincang-bincang dengan ayahandanya, yakni Ki Agus Merapi. Oke ya, saya ngambil gambar dari sana biar cahayanya bagus ya. Oke. Ki Agus Merapi bisa menceritakan tentang anak gimbal Merapi yang rambutnya gimbal sejak kecil, tidak dipotong. Itu kalau misalnya dipotong ada syaratnya kan? Ada. Oke, tapi saya mau melacak tentang gimbal Merapi. Barangkali anak yang bergimbal itu ada fungsi secara apa ya? Bisa ceritakan? Ada fungsinya? Ya, sebenarnya setiap gunung itu ada yang gimbal. Ya. Di Merapi itu Bukan hanya ada tapi banyak ya. banyak. Jadi kalau di Merapi tidak banyak. Jadi ini memang umur 3 tahun dia panas sakit selama 14 hari. Dalam 14 hari itu akhirnya muncul gimbal. Begitu ya. Walaupun dilepas besok udah gimbal lagi. Gimbal lagi itu. Dan itu termasuk anak pilihan dari Merapi. Iya. Kesayangan gitu ya. Kesayangan Merapi. Iya. Di mana-mana ya, di lereng-lereng Merapi juga saya pernah menemukan anak-anak berambut gimbal. Bahkan ketika sampai kelas 6 rambutnya tidak dipotong. Tapi syarat untuk memotong rambut itu usia berapa tahun biasanya? Nah itu nggak ada syaratnya, cuma nanti ada permintaan sendiri dari si anak. Oh begitu ya. Dan minta dipotong nanti harus minta apa ya, kita tetap harus pakai ritual, pakai sesaji. Iya. Rampenya banyak. Iya iya. Anak Anda ya namanya unik otentik ya. Ken Jupai Putradewa. Jupai ini kok seolah-olah seperti nama-nama asing, tapi kalau saya mengira-ira itu kok kayak singkatan. Apa betul? Nah, Jupai itu ya cuma kelahirannya Jumat Pahing. Oh, jadi disingkat jadi Jupai. Jumat Pahing. Terus Putradewa itu karena memang anak dewa, karena tahu-tahu di dalam perut sudah 4 bulan. Tiba-tiba di dalam perut 4 bulan. Ya. Pada saat itu istriku sedang sakit. Ya. Dan tiba-tiba sudah hamil, dinyatakan hamil 4 bulan. Begitu. Dan ketika lahir secara normal dalam arti Enggak. Prosesnya sesar. Oh, sesar ya. Karena dia tumpang tali. Oh, tumpang tali. Ya, duduk di dalam, terbalik duduk gitu. Ya. Dokternya yang ngomong, "Was, putra Anda kok duduknya tumpang tali kakinya." Saya jawab langsung, "Ngerokok enggak, Dok?" Sudah, berarti anaknya sudah kementus. Oh iya. Ada keistimewaan biasanya ya? Ya ada, dia kan seneng nari, apapun tarian dia suka. Oh iya. Bakat seninya menurun dari ayahnya ya? Juga sering ikut ritual saya. Oh iya, ikut ritual. Oke, sekarang saya akan berbincang dengan Jupai ya. Sebentar, saya harus mendekati Jupai. Selamat sore, adik Jupai. Sekarang umurnya berapa? Mau 12 April. 12 April nanti 12 tahun ya. Ini kalau di satu kelas itu ada berapa orang yang gimbal Merapi? Cuma satu. Kira-kira ada rasa risih dengan rambut gimbal? Coba ini. Ini
Enggak, biasa gitu ya? Enggak pengen dipotong? Enggak. Belum ya? Enggak ya? Tapi ada enggak teman-teman yang membuli karena rambutnya gimbal? Ada. Ada. Tapi sikap Jupai sendiri bagaimana? Ya, kalau terlalu panas baku hantam. Dihantam ya? Wah, ini anak pemberani ya. Enggak takut kalau ada yang membuli langsung dibalas ya? Oke. Ini kok bawa kucing dari rumah ini ya? Ini kucing kesayangan. Namanya siapa kucingnya? Vera, Oh, cewek berarti. cewek. Oh, kalau cowok ya dikasih nama Ferrari ya. Ya. Oke, viewer, saat ini saya masih berada di Home Gallery Art Mojo di Seganan. Tampak saudara Art Mojo lagi melukis, ditemani pelukis juga, Mang Yani, dan ini juga ada tamu dari Japunan ya Mas ya? Ya, inilah suasana di Home Gallery Art Mojo. Dan tanpa sengaja Mang Yani terus saya lupa namanya tadi siapa Mas siapa? Ongki. Ya? Mas Ong. Ongki. Mas Ongki. Yes. Tanpa sengaja bisa bertemu di tempat ini seolah-olah atau bukan seolah Tuhan menakdirkan saya bertemu dengan Jupai, dengan Ki Agus Merapi juga. Oke, saya sekarang akan kembali ke Ki Agus Merapi ya. Oke, saya sambil duduk saja ya. Ngadeg terus kesel, bro. Ki Agus Merapi, ritual sudah Anda lakukan belum untuk dalam waktu ketika Merapi aktif belakangan ini? Ini belum saya lakukan. Sebenarnya pada malam Jumat kemarin saya sudah datangi dari penghuni alam Merapi. Ya, Saya disuruh memberi sesaji. begitu ya. Tapi sebenarnya hari Sabtu, tapi saya nggak mau karena kalau nanti tak kasih sesaji terus meletus, karena saat ini masih banyak Warga mungkin? enggak banyak bencana di Indonesia. Oh, begitu ya. Jadi ditunda dulu lah jebloknya. Oh, gitu. Letusannya cukup di kanvasku saja. Oh ya, di karya lukis Anda begitu ya. Iya, jadi tenang saja, ini belum meletus nanti, tapi nanti bisa sebagai gonggongan Ya. bencana di Indonesia. Tapi ngomong-ngomong, dahulu ketika Merapi erupsi tahun 2010, apakah Ki Agus Merapi mendapat pesan dari Merapi dulu? Sebelum meletus itu kan Mbah Marijan sudah saya lukis, Ya. dia akan meninggal kena wedhus gembel. Ya. Setelah itu saya ritual dengan tiga letusan Gunung Merapi, 3 lukisan ya. Ya. Jadi saya bilang ini nanti letusannya akan dahsyat. Ya. Ya, ternyata benar-benar terjadi. Terbukti, ya. Dan saat saya mau ngungsi, saya di depan rumah saya dicegat dengan Pak Lurah saya. Ya, Agus Merapi kok ngungsi? Ya. Takut terus Merapi? Enggak takut. Ini nanti akan besar sekali letusannya. Mohon untuk cepat-cepat meninggalkan rumah. Yang tahun 2010 itu ya. Ya, Dan ya. akhirnya kan 2 saat itu yang belum bisa meninggalkan rumah, akhirnya cuma di rumah dan cuma ketakutan gitu. Ya. Karena Oh iya, Ki Agus Merapi, saya ingat ketika seminggu sebelum Gunung Merapi meletus pada tahun 2010 ya, seminggu sebelum erupsi saya kan ketemu jenengan dan Anda bilang letusannya akan lebih besar dari 2006. Ternyata itu terbukti juga ya. Saya masih ingat itu. Ya. ya. Berarti sudah dapat WC atau pesan dari Merapi gitu waktu itu ya? Iya kan, cuma karena saya akrab dengan Merapi saja Ya. dan dengan alam, sehingga saya bisa mengetahui tanda-tanda dari alam aja. Oke. Merapi adalah sahabatku, jadi saya bisa dikasih tahu sahabat saya Merapi. Iya. Kalau boleh saya ingin tahu Merapi itu sebetulnya kan ada penguasanya, dalam arti kalau orang Jawa itu Danyang. Bisa cerita tentang Danyang? Kalau Merapi itu, letusan Merapi itu ada 4 tokoh. 4 Danyang maksudnya? Ya tokoh. Danyang atau Danyang itu penguasa di lereng-lereng Merapi. misalnya kayak Nyai Gadung Melati ya? Kalau itu Nyai Gadung Melati bukan Danyang, tapi Apa itu? seorang yang menebarkan debu, Dewi Kesuburan Merapi. Oh, Dewi Kesuburan. Jadi letusan itu ada 4 tokoh. 1 pertama Kiai Petruk. Ya. Kiai Petruk meletuskan dengan
wedhus gembelnya. Ya. Lalu disusul oleh Nyai Gadung Melati akan menebar debu. Ya. Itu Dewi Kesuburan. Ya. Karena dengan debu tanah akan menjadi subur. Ya. Setelah itu kalau sudah ada debu harus ada Nyai Kendit. Nyai Kendit. Itu Dewi Hujan, Dewi Kabut. Dewi Kabut. Jadi nanti akan disapu oleh hujan Merapi. Setelah ada Nyai Kendit baru terakhir itu Kiai Sapu Jagat. Kiai Sapu Jagat ya. Dia akan mengirimkan warganya dengan pasir dan batu. Itu yang menguasai Merapi ya, dari empat letusan Merapi ada 4 tokoh itu. 4 tokoh itu. Dan itu tempatnya bisa di mana saja untuk Nyai Kendit terus Gadung Melati. Tempatnya tertentu atau dia itu menguasai wilayah Merapi secara keseluruhan di sebelah barat atau di sebelah timur? Ya itu di sekeliling Merapi gitu mungkin. Di istana itu di tingkat 2 ya. Iya, ya. Yang paling atas itu penguasa Merapi. Gitu. Terus di bawahnya itu 4 tokoh itu. Iya. Di bawahnya lagi ya nanti keratonnya Merapi itu. Iya, iya. Di sana semuanya dari manusia. Iya. Oh iya, tempo hari saya pernah ngobrol dengan tokoh spiritualis dari lereng Merapi ya. Dan dia itu mengisyaratkan karena dapat pesan supaya warga di lereng Merapi itu membakar ketela. Itu bisa dijelaskan kenapa bakar ketela itu? Ada permintaan dari ini semacam leluhur yang ada di lereng Merapi minta supaya ada warga itu bakar ketela. Kenapa? Apa barangkali kalau bakar ketela biasanya malam hari sambil lelean begitu mungkin ya? Itu tapi bakar ketelanya kenapa bakar ketela kok enggak bakar sate gitu loh? Itu cuma simbol saja. Oh ya. Jadi simbol bahwa kalau zaman dulu ya ada wedhus gembel itu. Ya. Kita menancapkan oncor. Oh ya. Di tepi sungai, di tepi kampung ya. Ya. Itu simbol saja. Silakan kalau mau lewat. Ya. Tapi jangan melewati kampung gitu aja. Oh. Lagi kalau bakar seperti itu cuma memberi simbol isyarat kepada Merapi bahwa ini adalah termasuk yang mencintai sahabat Merapi aja tadi. Ya, ya. Nanti secara gaib tidak terlewati. Iya, iya. Kalau dulu memang ada benang sutra ya. Dan itu terbukti yang ada benangnya sutra itu tidak kena lahar. Oh ya, seperti di daerah Kerinjing itu ya. Ya. Itu ada orang yang dipercaya gitu ya, tokoh spiritualis juga menceritakan dahulu tuh kalau Merapi mau meletus ada benang sutra yang panjang gitu ya, dan itu tidak akan dilewati awan panas atau luncuran lava pijar gitu ya. Oke, itu saja dulu viewer obrolan saya dengan Ki Agus Merapi dan anaknya yang gimbal Merapi ini, namanya unik ini ya, namanya Ken Jupai Putra Dewa. Ini anak Merapi tulen, rambutnya gimbal, bisa diperlihatkan gimbalnya ya. Ya. Kelas 5 ya, kelas 5. Ini putra dari Ki Agus Merapi. Oke, itu saja reportase obrolan dengan Ki Agus Merapi dan putranya di Home Gallery Art Mojo sore ini. Salam dari Mbah Untung.